Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bahasa Arab pada hari ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik penting dalam tata bahasa Arab, yaitu idhofah. Untuk membantu kita memahami lebih dalam apa itu idhofah, telah datang narasumber kita, yaitu Mbak Akna. Assalamualaikum Mbak Akna. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa kembali hadir di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dengan tema kita hari ini yang sangat penting. Saya berharap bisa bersama-sama belajar untuk agar lebih baik ketika membaca teks Arab nanti. Sebelum masuk ke pembahasan idhofah, saya ingin bertanya, kenapa idhofah itu menjadi struktur yang paling sering muncul dalam tata bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu memiliki banyak cara untuk memberikan detail atau penjelasan pada kata benda, tetapi cara yang paling efektif, kreatif, dan halus adalah dengan menggunakan idhofah. Baik, Mbak Akna, bisa jelaskan secara ringkas dan mudah dipahami apa sih itu idhofah? Oke, untuk secara sederhana, pengertian idhofah adalah penyandaran pada satu kata benda kepada kata benda yang lain sehingga maknanya lebih menjadi khusus gitu. Sederhana, tapi ternyata fundamental ya. Ya, benar sekali. Ibu bisa dijelaskan idhofah, ciri-cirinya itu apa saja secara detail agar pendengar itu bisa benar-benar memahami dalam bentuk teks. Oke, itu dibagi menjadi 3 ya. Untuk yang pertama itu mudhof tidak menerima tanwin. Yang kedua mudhof tidak boleh beral, dan yang terakhir yang ketiga yaitu mudhof harus berupa wajib berharokat jar gitu. Selanjutnya bisa dijelaskan bagian idhofah itu ada apa aja? Oke, untuk pembagian idhofah itu ada 2, yaitu idhofah maknawiyah dan idhofah lafdiyah. Yang pertama ada idhofah maknawiyah. Untuk pengertiannya sendiri, idhofah maknawiyah adalah idhofah yang memperkirakan huruf zarfi, li, dan min. Nah, untuk yang pertama memperkirakan huruf zarfi, contohnya sholatu fid dhuhri. Nah, yang kedua memperkirakan huruf jarli, contohnya kitabul ustadi. Yang terakhir yaitu memperkirakan huruf jarmin, contohnya khatamun min hadid gitu. Kemudian ada persyaratan untuk idhofah maknawiyah, yaitu ada syarat mudhof dan syarat mudhof ilaih. Yang pertama ada syarat mudhof, yaitu tidak boleh diberi alif lam. Yang kedua tidak boleh ditanwin. Dan yang ketiga, apabila berupa jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah, maka nun tersebut harus dibuang karena nun tersebut adalah pengganti tanwin. Kemudian untuk syarat mudhof ilaih dalam idhofah maknawiyah harus memenuhi persyaratan, yaitu harus dibaca secara jar. Ketika sebuah idhofah disebut idhofah maknawiyah, maka ia memiliki fungsi memakrifatkan mudhof dan mengkhususkan mudhof. Idhofah maknawiyah dianggap memiliki fungsi takriful mudhof ketika mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat, dan dianggap memiliki fungsi takhsisul mudhof ketika mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Kemudian yang kedua yaitu ada idhofah lafdiyah. Untuk pengertiannya sendiri, idhofah lafdiyah adalah idhofah yang hanya secara lafaz saja dan tidak memperkirakan huruf zarfi, li, dan min. Untuk persyaratan idhofah lafdiyah, yang pertama secara mudhof. Mudhof dalam idhofah lafdiyah harus terbuat dari isim sifat, yaitu ada isim fa'il, isim maf'ul, isim
sifat musyabbah bi ismi al-fa'il dan isim mansub. Nah, kemudian mudhof ilaih dalam idhofah lafdiyah harus memenuhi persyaratan, yaitu ada dua. Yang pertama harus dibaca jar dan harus menjadi makmul dari mudhof. Nah, ketika sebuah idhofah disebut idhofah lafdiyah, maka ia tidak berfungsi memakrifatan atau mengkhususkan mengkhususkan mudhof, akan tetapi ia hanya mentakfif atau meringankan dalam pelafatan. Ibu Ena bisa tolong sebutkan berapa macam mudhof ilaih dan tolong dijelaskan. Untuk macam-macam mudhof ilaih itu ada 4. Yang pertama, mudhof ilaih berupa isim dhohir. Contohnya Kitabul Ustadi, yang artinya kitabnya Pak Guru itu. Yang kedua ada mudhof ilaih berupa isim dhamir, yang contohnya kitab buka, yang artinya kitabmu. Yang ketiga ada mudhof ilaih berupa masdar muawwal, contohnya syahadatu an la ilaha illallah, yang artinya persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang keempat ada mudhof ilaih berupa jumlah, yang contohnya min haitsu amarakumullah, yang artinya dari segi yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Hukumnya i'rab idhofah itu apa? Untuk hukum i'rab seperti rafa, nasab, atau jar dari susunan idhofah terletak pada mudhofnya, sedangkan mudhof ilaihnya selalu berhukum jar. Hal ini dapat dicontohkan dengan susunan idhofah Ibnu Ustadi, lafadz Ibnu sebagai mudhof dan lafadz Ustadi sebagai lafadz Ustadi. Mbak, kalau dalam kitab-kitab nahwu seperti Jurumiyah, Imriti, Alfiyah bin Malik, apakah idhofah itu juga dibahas panjang juga? Ya, dibahas sangat panjang. Dalam kitab Jurumiyah itu idhofah dijelaskan sebagai salah satu sebab kata menjadi majrur. Dan ketika di dalam kitab Imriti, idhofah pembahasannya lebih detail, terutama jenis-jenis idhofah dan kaidah pengecualiannya. Ketika di kitab Alfiyah itu ada bait khusus tentang idhofah yang menjelaskan bahwa idhofah bisa menjadikan kata yang sebelumnya nakiroh itu menjadi makrifat. Nah, di dalam kitab-kitab ini idhofah bukan hanya struktur, akan tetapi juga alat untuk mengubah makna suatu kata. Baik, sekarang bagian paling penting. Biasanya kalau pemula kesalahan paling sering itu apa kalau dalam belajar belajar idhofah? Ada setidaknya 5 kesalahan, yaitu ada mengira semua idhofah itu bermakna kepemilikan. Ada juga yang membaca mudhof itu membaca mudhof ilaih tidak berjar. Ada juga yang memasukkan al pada mudhof dan memasukkan tanwin pada mudhof dan salah menentukan arti ketika dua kata nyambung. Banyak kesalahan ini muncul karena kita kurang istilahnya itu memahami hubungan makna antar dua kata ini. Bisa disimpulkan pembahasan kita pada sesi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, idhofah merupakan struktur penting dalam ilmu nahwu yang menyatukan dua isim untuk membentuk makna baru dan menentukan hubungan antar kata secara gramatikal, yang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu idhofah ma'nawiyah dan idhofah lafdiyah, dengan aturan dan fungsi masing-masing yang harus dipahami untuk menguasai tata bahasa Arab itu secara tepat. Karena kan sekarang itu banyak
orang itu salah mengartikan ya. Iya. Itu jadi belajar idofah itu juga penting, walaupun terkadang ya menurut orang itu apa sih gitu loh, kayak mungkin dipandang kayak sepele gitu loh, kayak Jarang sering dibahas gitu ya. iya sering dibahas. Jadi banyak orang itu seperti salah paham, salah mengartikan apa sih idofah itu. Mungkin mereka hanya sekedar mendengar dari omongan-omongan dari mulut ke mulut gitu ya, bukan belajar sendiri, mencari tahu atau dengan gurunya gitu. Seharusnya kan kalau ilmu seperti ini itu tuh harus dengan guru gitu loh, tidak boleh belajar secara mandiri seperti lihat-lihat di YouTube atau di media sosial lah gitu. Ya emang boleh gitu, tapi kan lebih afdolnya, lebih apa ya, lebih pasti benernya itu harus dengan gurunya Guru langsung langsung, gitu. Itu sangat penting sekali agar kita tidak salah dalam menangkap ya kan. ya. Kan kalau kita belajar secara langsung kan kita bisa langsung bertanya gitu. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke guru. Bisa ditanyakan, bisa langsung bertanya, ini gimana contohnya kok bisa gini gitu. Itu harus, semua itu penting sekali gitu. Belajar, jangan malas untuk belajar. Karena kalau di bahasa Arab itu salah harokat, salah lafaz itu bisa beda arti gitu. Ya emang sangat penting belajar agar kita tidak salah memaknai, apalagi memaknai kitab, memaknai Al-Quran itu sangat-sangat penting. Kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu, karena idofah ini merupakan dasar ya. Iya. Dasar itu sangat penting. Terima kasih kepada Mbak Agna karena telah menerangkan cukup jelas dan mudah dipahaminya. Alhamdulillah telah selesai sesi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan pembahasan kita pada sesi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.